bersama Master Bible, uh, tukang ini bolak-balik Bible. Beliau adalah siapa lagi kalau bukan Ko Doditan. Sekarang setelah Bible itu dibuka-buka terus, maka semakin terang benderang bahwa Yesus adalah Muslim. Saya berizin bertanya, karena antum kan dijuluki sebagai masternya Bible. Tapi kalau sampai nggak bisa nemukan ayat ini, kasihkan Ducatinya antum buat saya. Rugi bandar dong. Tolong tunjukkan satu ayat yang Nabi Abraham menyembah Yesus. Nggak ada. Tolong tunjukkan satu ayat yang Nabi Abraham menyembah Yesus. Nggak ada. Ducatinya. Loh, enak aja dong, nggak ada kok Ducatinya. Buat saudara kita Kristen dan kaum muslimin semuanya, ketahuilah bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, satu-satunya sesembahan hanya Allah, maka pasti dijamin masuk surga. Oke, kita bahas. Argumen dari Ustadz Ipung ini adalah dia beranjak dari satu pemikiran bahwa Yesus itu Muslim. Ya, kepengennya begitu kan. Makanya dia bangun sebuah argumentasi bahwa Abraham itu cuma menyembah Allah gitu. Abraham itu cuma menyembah Allah satu-satunya atau Tuhan yang esa. Makanya dia kemudian mengarang sebuah retorika bahwa boleh nggak tunjukin ayatnya bahwa Abraham itu menyembah Yesus. Karena apa? Karena orang Kristen kan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya Abraham berarti menyembah Yesus dong. Gitu loh teman-teman argumennya. Karena Abraham itu tidak ada ayatnya menyembah Yesus, jadi dia tanya ke Donditan ya, katanya Master Bible. Dondi mengatakan, oh tidak ada itu ayatnya Abraham menyembah Yesus. Nah, berarti Abraham itu kesimpulannya, kata Ustadz Ipung, Abraham itu hanya menyembah Allah. Dan Yesus itu bukanlah Allah. Yesus itu Muslim, begitu loh. Saya mengkategorikan ini adalah argumentasi yang aneh dan asbun. Kenapa ini argumentasi aneh dan asbun, asal bunyi? Ini adalah argumentasi yang maksa, yang ngelantur logikanya. Bahwa ketuhanan Yesus itu tergantung pada ayat Abraham menyembah Yesus. Loh, Anda itu bikin-bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri loh. Bahwa kebenaran itu terletak pada kalau ada ayat di mana Abraham menyembah Yesus, baru Yesus itu Tuhan. Loh, Anda itu maunya apa? Kami orang Kristen bisa balikin kepada Anda dengan logika yang sama, tunjukin ayatnya di mana Muhammad disunat. Kalau tidak ada ayatnya, Muhammad itu disunat, apakah berarti kalau begitu, Muhammad itu bukan Muslim? Anda sebagai orang Muslim, Anda pasti akan ngamuk juga dengan argumen kayak begini. Kenapa? Oh jelas Muhammad itu Muslim, dia nabinya kok. Kan begitu kan? Muslim itu adalah seorang yang tunduk kepada Allah. Muhammad tunduk kepada Allah. Anda pasti mengatakan kalau tidak ada ayatnya Muhammad disunat, ya bukan berarti Muhammad tidak disunat. Itu menurut argumen Anda lah, pasti kira-kira begitu. Meskipun kami juga menyaksikan Muhammad disunat atau tidak. Tetapi anyway, Anda pasti tidak senang dengan argumen ini karena argumen ini adalah argumen yang yang Anda tidak bisa terima. Lah, bukankah ini argumen yang sama yang dikemukakan oleh Ustadz Ipung Atria bahwa kalau tidak ada ayatnya Abraham menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Ini argumen aneh. Kalau saya mau jabarkan kecacatan argumen ini, masih banyak ini cacatnya. Tapi saya nggak usah ngomong lah, males juga gitu kan. Tetapi dengan ayat yang sama atau argumen yang sama, tanya balik itu kepada agama Anda kalau gitu. Apakah Muhammad disunat? Tunjukin ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya berarti Muhammad, mohon maaf ya, tidak disunat. Loh, lucu tuh argumen Anda. Kayak gitu kan ya. Argumen-argumen yang kayak begitu lucu. Jadi ya sudahlah ya. Saya cuma bingung ini dengan bingung dengan cara argumentasi asbun dan tidak intelek seperti ini. Buat yang mau belajar,
ketika Ipongatria mengatakan, coba tunjukin ayatnya, Abraham itu tidak pernah menyembah Yesus. Karena Abraham tidak pernah menyembah Yesus, maka Yesus itu bukan Tuhan. Ini argumentasi yang aneh bin ajaib, begitu kan ya. Karena tentu saja orang Kristen tahu bahwa di Perjanjian Lama, Yesus tidak menampakkan, istilahnya Yesus belum berinkarnasi. Dan ya tentu saja Yesus belum lahir. Abraham tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung, begitu kan ya, secara fisikal. Nah, jadi ini argumentasi yang aneh dan gak nyambung begitu. Tetapi saya jadi mau mengambil argumentasi ini, mumpung lagi disenggol Abraham dan Yesus, maka saya ingin menunjukkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 52 sampai 59, atau lebih tepatnya nanti teman-teman bisa lihat. Ini adalah satu perkataan Yesus tentang Abraham, ya, karena mumpung Abrahamnya lagi disenggol kan gitu. Perkataan Yesus tentang Abraham yang sebenarnya nanti akan berujung atau berkesimpulan kepada pernyataan Yesus tentang siapa dia, tentang keilahiannya, tentang dia yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya. Mari kita belajar sama-sama teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat perikop tersebut itu mempunyai konteks di mana ada perdebatan antara orang Yahudi dengan Yesus, ya. Ayat 52 mengatakan orang-orang Yahudi itu protes kepada Yesus dan bahkan mereka menuduh Yesus sebagai seorang yang kerasukan setan. Mereka mengatakan begini, sebab Abraham itu sudah mati. Demikian juga dengan nabi-nabi. Tetapi engkau berkata, Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, kata Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang Yahudi itu udah ngamuk. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Abraham itu mati, nabi-nabi juga sudah mati, tapi bagaimana engkau berkata bahwa barang siapa tidak menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut? Lalu ayat 53, orang-orang Yahudi mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jadi klaim Yesus tentang siapa dia dan firman-Nya ini menunjukkan klaim yang lebih dari yang seharusnya. Makanya orang Yahudi marah. Orang Yahudi bilang Abraham itu mati, nabi-nabi udah mati. Dengan siapa engkau mau menyamakan dirimu? Ayat 56. Yesus mengatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, yaitu Yesus. Bahwa Yesus mengatakan bahwa Abraham itu bersukacita bahwa ia, Abraham, akan melihat hari di mana Yesus itu dinyatakan. Dan dikatakan bahwa Abraham sudah melihatnya, tentu saja orang Kristen memahaminya dengan iman. Abraham telah melihatnya dan Abraham bersukacita. Ayat 57. Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, umurmu itu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Jadi orang-orang Yahudi marah sekali karena Yesus itu mengklaim sekali lagi melebihi yang seharusnya menurut pikiran mereka. Lalu Yesus bilang sama mereka ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham dilahirkan, aku telah ada, kata Yesus. Wow. Ayat 59. Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat satu interaksi yang intens sekali. Konflik terjadi antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Karena Yesus mengklaim tentang dirinya yang lebih berotoritas, berkuasa daripada Abraham. Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang pasal ke-8 ayat 58, di sini kalau teman-teman baca, Yesus bilang begini, Amen, amen, lego humin prin, Abraham genestai ego eimi. Amen, amen, lego humin prin, Abraham genestai ego eimi. Ego eimi. Kata ego eimi ini bahasa Greka ya, Yunani,
adalah kata padanan yang sama dengan kata eye, asher, ehye. Ini adalah istilah penggambaran aku adalah aku. Ini adalah perkataan Yahweh ketika Musa bertanya kepada semak yang menyala itu, jikalau orang Israel tanya, siapakah nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Karena tidak ada satu kata pun padanan yang bisa menggambarkan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa dikomparasikan kepadanya, makanya Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Ehye, esher, ehye. Atau disingkat YHWH, Yahweh. Dalam bahasa Yunaninya, ego, eimi. Makanya Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku adalah aku. Disinilah kita menemukan bahwa Yesus itu mengaku dirinya setara dengan Tuhan. Nah, untuk lebih menekankan lagi, di dalam Yohanes 10:33, teman-teman bisa menemukan bahwa orang-orang Yahudi itu marah sekali pada Yesus karena dikatakan, karena engkau Yesus menghujat Allah. Karena Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Teman-teman, jelas bahwa orang Yahudi itu mendengar perkataan Yesus langsung dalam konteks kultur mereka hari itu. Dan mereka memahami dengan clear bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi dari perkataan ini jelas-jelas bahwa Yesus itu menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya. Dan ini adalah klaim ketuhanannya Yesus. Jadi ketika ada Ustadz Ipong Atria yang kemudian mengatakan Yesus itu Muslim, Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa? Tidak ada ayatnya Abraham menyembah Yesus. Sekali lagi ini argumen berantakan, argumen ngawur, argumen yang gak jelas begitu kan ya. Dan bagi saya ini adalah pembuktian asbun ala Ustadz Ipong Atria. Ya sangat, ya nggak apa-apa lah bikin hiburan buat kita ya.